aksi heroik Mega dan kawan-kawan mampu membawa Red Spark mengalahkan IBK Altos pada partai pertama Evo Cup 2024. Mereka mendapatkan pujian dari media Korea Selatan. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit, Red Force sukses meraih kemenangan dramatis atas IBK Altos dengan skor 3-2. Pada pertandingan itu, trio Megawati, Vanja, dan Pyo Seungju mampu menjadi ujung tombak bagi tim. Meski sebelumnya kolaborasi ketiga pemain sempat mendapatkan keraguan, namun nyatanya mereka mampu membuktikan. Setelah banyak laga, netizen bertanya ada apa dengan Kapten Lee Soyong yang menangis seusai laga melawan mantan rekannya tersebut. Ada sebuah pemandangan menarik perhatian saat mantan Kapten Red Spark itu menangis menahan sakit saat jeda pertandingan menghadapi Red Spark. Sekedar pengingat, Soyong merupakan kapten tim Red Spark di Liga Voli Korea musim lalu. Dia memiliki hubungan yang sangat baik, bahkan seperti saudara kandung dengan Megawati. Meski sekarang sudah menjadi lawan di lapangan, akan tetapi kedekatan mereka di luar tetap terjalin. Rivalitas terjadi hanya dalam lapangan ketika pertandingan, usai mereka seperti adik kakak. Namun untuk musim ini khususnya, Mega dan Lee Soyong akan berada di sesi yang berseberangan. Sebagai contoh, saat Red Spark bersuai IBK Altos pada laga pertamanya di turnamen Evo Cup kali ini, Mega menjadi penyumbang poin terbanyak setelah Vanja Bukilik. Keduanya mengumpulkan 53 poin, dengan rincian 22 angka diraih Mega dan sisanya menjadi milik outside hitter Serbia itu. Pemandangan menegangkan terjadi di set pertama, tepatnya saat Mega menjadi poin maker. Karena setter Red Spark, Yoon Hyuson banyak mengirimkan umpan kepada Megatron. Di satu momen, umpan di posisi 6 yang ditujukan kepada Mega berhasil mengecoh bloker IBK Altos, termasuk Lee Ju-ah. Alhasil Mega dengan leluasa mengarahkan bola ke area pertahanan lawan. Namun di posisi berbeda, di belakang sudah siap Lee Soyong yang terkenal dengan kualitas defense-nya di atas rata-rata. Space keras pun meluncur dan mengenai dada dari mantan Kapten Red Spark itu. Kerasnya cross spike dari Mega bahkan sampai membuat Lee Soyong terjatuh. Tak berhenti di situ, momen lainnya mengundang pertanyaan ialah saat jeda pertandingan. Terlihat Lee Soyong menangis, dia mencoba menutupi itu dengan menggunakan handuk dengan menyapu wajahnya. Belum ada keterangan resmi perihal hal itu, namun Naver, media Korea Selatan sempat menulis bahwa Soyong sejatinya tak dalam kondisi fit. Hal itu karena cedera yang diperoleh sang pevoli itu saat masih memperkuat Red Spark. Walau demikian, Lee Soyong tetap dimainkan pada lawan ini. Megawati menjawab keraguan. Ia menjadi yang paling terakhir bergabung dengan tim Red Spark untuk menyongsong musim baru. Banyak pandangan miring atas performanya di atas lapangan karena sang pevoli ini dinilai terlalu diforsir. Aku rasa tak akan ada masalah besar, tak perlu khawatir karena dia sudah menjadi pemain musim lalu dan konsisten bersama dengan Yoon Hyuson, ungkap Ko Hae-jin. Red Spark akan menjalani pertandingan kedua pada hari Rabu melawan Pink Spider. Termasuk Megawati masih tajam seperti sebelumnya dan mampu mempertahankan statusnya sebagai salah satu andalan Red Spark. Bahkan penampilan Megatron mendapatkan pujian dari media Korea Selatan, yakni SBS Sport. Melansir dari salah satu artikelnya, ia menyoroti Megawati ketika Red Spark versus IBK Altos. Mereka memberikan pujian terutama untuk aksi pertahanan Mega yang selama laga berlangsung. Bahkan SBS Sport menyebut bahwa Mega mampu tampil sempurna saat timnya meraih kemenangan. Aksi pemblokiran Megawati yang sempurna, Red Spark memenangkan pertandingan pertama Evo Cup. Mari kita lihat aksi blocking sempurna Mega dalam serangan Jung Kwang-jang musim ini, ungkap mereka. Ko Hae-jin menilai performa Mega dan kawan-kawan memuaskan dalam ajang ini. Dalam pandangannya, kehadiran Vanja menjadi transfer yang sukses. Ia ditempatkan di sisi kiri dan menjadi mesin poin dengan kecerdikan smash-nya. Dalam duel ini, Bukilik membukukan 31 poin. Rata-rata serangan sukses mencapai 39,71%. Dalam laga ini, ketahanan fisik pemain itu benar-benar diuji, namun bukan daya serangan tim yang membuat Ko Hae-jin bahagia. Sebaliknya, penerimaan servis yang membuatnya tersenyum. Bukilik yang diragukan malah tampil mempesona, padahal pemain Altos mencari Bukilik sebagai sasaran. Sebagai pemain yang musim lalu sudah berkiprah di Korea, salah satu kelemahan yang paling menonjolnya adalah penerimaan bola. Aku senang bergabung dengan tim baru dan memenangkan pertandingan pertama. Aku pikir semua pemain akan fokus melayaniku. Aku bekerja keras untuk mempersiapkan penerimaan. Aku akan bekerja lebih keras lagi dengan pola pikir kalau bukanku siapa lagi yang melakukannya, ungkap Bukilik. Dengan digesernya Bukilik di sisi kiri sebagai outside hitter, Mega termasuk masih bertindak sebagai opposite. Sebelumnya justru Mega yang akan digeser sebagai outside hitter lantaran dia dan Bukilik sama-sama bermain di posisi opposite. Usai pertandingan ini, Ko Hae-jin pun tak menampik bahwa pasukannya masih belum tampil dengan solid.
Karena ini adalah pertandingan resmi pertama, ada beberapa kesalahan tak terduga dan nafas yang tak teratur. Hal itu memang sudah diperkirakan, namun sangat disesalkan bahwa hal-hal seperti itu terjadi ketika alur permainan sedang bagus. Namun para pemain berhasil mengatasi situasi itu, ungkap Cohejen. Dalam kesempatan yang sama, ia menilai performa Bukilik menjadi kunci kemenangan Red Spark. Tak hanya di sisi penyerangan, Bukilik juga dipandang mumpuni melakukan reserve. Penerimaan bola dari Bukilik merupakan kunci dari pertandingan ini, ungkap Cohejen. Aku pikir dia melakukan tugasnya dengan sangat baik dalam penerimaan bola. Lanjutnya, meski demikian, Cohejen menegaskan Bukilik masih perlu mengasah kemampuan tersebut untuk dapat mengalirkan bola lebih baik lagi. Kemampuan untuk menciptakan ritme menyerang setelah menerima bola masih kurang. Hal ini perlu ditingkatkan agar Hyoson bisa dipercaya untuk memberikan bolanya lagi. Dia akan melakukan tugasnya seiring berjalannya waktu. Namun ada beberapa kebiasaan yang secara sadar aku katakan pada diriku sendiri untuk tak melakukannya. Dan sayang sekali mereka sedikit keluar, tutup Cohejen. Red Spark pada KOFO Cup 2024 ini, meski sedang fokus memulihkan kondisi fisik, Soyoung merasa yakin timnya dapat berbuat banyak untuk meraih gelar juara. Untuk gelar juara musim ini sendiri, dia tak menyebut 3 tim yang akan menjadi kandidat kuat. Dan ironinya tak ada Red Spark. Pink Spider diyakini Lee Soyoung akan menjadi tim yang memiliki peluang besar untuk menjajah kompetisi musim ini. Pada musim lalu, tim yang diperkuat oleh pemain legendaris Korea Kim Yong-kong itu keluar sebagai runner-up. Adapun Hypas menjadi juara Liga Voli Korea juga berpeluang meramaikan persaingan. Kemudian tim juara bertahan Hyundai Hillstead jelas tak dapat disingkirkan. Dan yang terakhir adalah Hypas, mungkin berat dalam persaingan, namun mereka menjadi tim yang berkembang dengan signifikan sejauh ini. Di mata Lee Soyoung, setidaknya ada 2 pemain yang akan menonjol, yakni Kim Yong-kong selaku andalan Pink Spider dan Kang So-hui selaku andalan dari tim Hillstead. Cohejen sendiri dengan percaya diri menargetkan gelar juara pada Liga Voli Korea musim ini setelah memiliki 2 pemain asing andalan, Mega dan Bukilik. Duet Mega dan Bukilik dianggap sebagai kombinasi kuat yang dapat mendongkrak performa tim. Cohejen telah menguji mereka dalam turnamen pramusim di Taiwan. Setelah melihat performa Megawati dan Fanja Bukilik, Cohejen mulai menurunkan mereka bersama di set-set berikutnya. Menariknya mereka dimainkan dengan peran yang fleksibel, di mana Mega dan Bukilik bergantian sebagai opposite hitter. Ketika Bukilik berada di posisi opposite, Mega berperan sebagai outside hitter. Dan sebaliknya, strategi rotasi ini menunjukkan efektivitas dan fleksibilitas permainan Red Spark. Aku yakin kami dapat menantang gelar juara musim ini, tergantung pada bagaimana kami memaksimalkan peran Bukilik dan Mega. Kami terus mempersiapkan diri dengan baik selangkah demi selangkah, ungkapnya. Meski Megawati baru bergabung belakangan dalam masa persiapan musim baru, sang pelatih tak merasa khawatir. Baginya Mega dan Bukilik memiliki kemampuan yang dapat diandalkan. Dan waktu latihan bersama, mereka masih cukup untuk menyempurnakan kerja sama tim. Cohejen juga menegaskan bahwa turnamen KOFO Cup akan menjadi ajang penting untuk mematangkan kombinasi kedua pemain tersebut sebelum liga resmi dimulai. Aku sudah punya rencana di kepalaku, walau Mega bergabung agak terlambat. Aku yakin setelah berlatih lebih intensif bersama dan melalui KOFO Cup, kami akan memiliki gambaran yang lebih jelas dan formasi yang solid saat musim kompetisi dimulai. Dia percaya melalui kombinasi 2 pemain asing ini, Red Spark akan memiliki senjata ampuh dalam bersaing untuk memperebutkan gelar juara Liga Voli Korea musim ini. Persiapan matang yang dilakukan Red Spark ditambah dengan kemenangan di turnamen Taiwan menjadi modal penting bagi tim untuk tampil lebih kompetitif. Cohejen optimis bahwa timnya dapat membawa peluang trofi setelah 7 musim tanpa gelar. Dengan Megawati dan Fanja Bukilik sebagai inti kekuatan, tim Red Spark siap menghadapi tantangan besar di musim mendatang.